Halo semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Bahasan kali ini adalah barisan aritmetika. Apakah barisan aritmetika ini? Nah, barisan aritmetika adalah barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Misalnya ada suatu bilangan pertama, bilangan A, kemudian bilangan selanjutnya adalah menambahkan suatu konstanta, misalnya konstantanya adalah B. Berarti bilangan selanjutnya adalah A ditambah B, kemudian ditambahkan lagi konstanta B, dari A tambah B ditambah B lagi, jadi B-nya ada 2 kan, maka A ditambah 2B, kemudian ditambah lagi dengan B menjadi A ditambah 3B, ditambah lagi B jadi A ditambah 4B, dan seterusnya. A ini kita sebut sebagai suku pertama atau U1, A ditambah B suku kedua atau U2, kemudian ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Jika dalam barisan ini ada bilangan sebanyak N, maka penentuan suku ke N atau suku terakhirnya gimana? Kita lihat polanya, ketika U1 dia A saja, ketika U2 ditambah 1B, ketika suku ketiga ditambah 2B, suku keempat ditambah 3B, suku kelima ditambah 4B, maka suku ke N A ditambah, ini kan 5 menjadi 4 itu dikurangi 1, maka N dikurangi 1 dikali B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rumus atau formula suku ke N pada barisan aritmetika, yaitu UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan ketentuan A-nya adalah suku pertama dan B-nya adalah nilai beda atau nilai suatu konstanta yang ditambahkan. Nah, di sini ada 2 barisan. Barisan yang pertama 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan barisan yang kedua adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Bagaimana menentukan rumus suku ke N 2 barisan ini? Langkah pertama, kita harus mencari beda atau selisih dari setiap sukunya. Untuk barisan yang pertama, kita lihat selisihnya dari 1 ke 3 ini. Dari 1 ke 3 ditambah 2, dari 3 ke 5 ditambah 2 juga, dari 5 ke 7 ditambah 2, dari 7 ke 9 ditambah 2. Ini artinya beda dari barisan ini adalah 2, maka 2 ini adalah nilai B-nya. Kemudian suku pertama atau A-nya adalah 1. Nah, kalau udah dapat nilai B sama A ini, kita pakai rumus suku ke N barisan aritmetika. Yang ini nih, kita masukin aja. UN sama dengan A-nya kita masukin 1 ditambah N dikurangi 1 dikali 2. Sama dengan 1 ditambah 2N, 2 dikali N, terus 2 dikali min 1, min 2. Jadi, rumusnya adalah 2N, 1 dikurangi 2, min 1. Nah, jadi rumusnya 2N min 1 untuk barisan yang ini. Sekarang kita akan cari rumus suku ke N pada barisan kedua. Dari 2 ke 6 ditambah 4. 6 ke 12, pertambahannya 6. Dari 12 ke 20 ditambah 8. Nah, kalau kita lihat ini pertambahannya tidak tetap bilangannya. Jangan-jangan ternyata beda ini memiliki beda lagi ya. Artinya dari 4 ke 6 ini ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Nah, ternyata barulah bedanya tetap pada tingkat kedua ya. Kalau kalian bertemu dengan barisan seperti ini disebut sebagai barisan bilangan tingkat 2. Sedangkan kalau barisan yang pertama, ini adalah barisan bilangan tingkat 1. Terus gimana nih cari rumus suku ke N pada barisan bilangan tingkat 2? Kalau rumus suku ke N pada barisan tingkat 1 tadi merupakan suatu polinom berderajat 1, ya kan, dengan variabel N, maka untuk barisan bilangan tingkat 2 adalah polinom berderajat 2. Artinya, kita bisa pakai bantuan bentuk umum dari polinom berderajat 2. Dengan variabelnya N berarti A N kuadrat ditambah BN ditambah C.
kita masukin N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ke dalam rumus UN-nya. Misalnya kita masukin N-nya sama dengan 1. Berarti suku pertama ini A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C. Kemudian suku keduanya kita masukin 2. A dikali 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C. Dan suku ketiganya kita masukin N-nya 3. A dikali 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah C. Dan seterusnya gitu aja. Terus di sini kita punya A ditambah B ditambah C. Suku keduanya 4A ditambah 2B ditambah C. Suku ketiganya 9A ditambah 3B ditambah C dan seterusnya. Nah, dari barisan ini kita tentukan beda atau selisihnya. Dari suku pertama ke suku kedua 4A dikurangi A 3A. Terus dari 2B dikurangi B sisa B, C dikurangi C habis. Dari suku kedua ke suku ketiga, 9 dikurangi 4, 5A, 3B dikurangi 2B, sisa B, C dikurangi C, 0. Kemudian selisih dari bedanya, 5A dikurangi 3A, 2A, B dikurangi B, habis. Nah, bentuk-bentuk inilah yang mewakili tingkat-tingkat pada barisannya. Untuk yang paling bawah ini, yang 2A, dia mewakili misalnya pada barisan ini adalah nilai dari 2, yang bawah ini. 3A ditambah B-nya adalah 4. Yang ini nih 4. Si A ditambah B ditambah C-nya ini adalah suku pertama pada barisannya, yaitu 2. Oke, sekarang kita akan cari nilai A, B, dan C-nya. Dari sini kita punya persamaan 2A sama dengan 2, maka A-nya adalah 1. Kemudian dari sini kita punya persamaan 3A ditambah B sama dengan 4. A-nya kita masukin 1. Jadi 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. Maka B sama dengan 4 dikurangi 3 kali 1, 3. Jadi B-nya 1. Kemudian dari sini kita dapat A ditambah B ditambah C sama dengan 2. A-nya kita masukin 1, ditambah B-nya 1, ditambah C sama dengan 2. C-nya sama dengan 2, dikurangi 1 tambah 1, 2. Jadi C-nya 0. Nilai A, B, C-nya kita masukin ke persamaan UN yang ini. Sehingga UN sama dengan 1 dikali N kuadrat ditambah 1 dikali N ditambah C-nya 0 sama dengan N kuadrat plus N. Nah, inilah rumus suku ke N barisan yang kedua. Contoh soal tentukan suku ke-8 dari barisan bilangan berikut. Barisan pertama 6, 10, 14, dan seterusnya. Kita lihat bedanya berapa dari 6 ke 10, 4, 10 ke 14, 4. Maka beda dari barisan ini adalah 4. Dan suku pertama atau A-nya adalah 6. Karena yang ditanyakannya suku ke-8, maka kita masukin N-nya 8. Rumus suku ke N-nya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti kita masukin N-nya 8, U8 sama dengan 6 ditambah N-nya 8 dikurangi 1, bedanya 4. Jadi 6 ditambah 8 dikurangi 1, 7 dikali 4. Jadi 6 ditambah 28 sama dengan 34. Ini suku ke-8-nya. Barisan yang kedua yang B, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Nah, yang ini tingkat 2 lagi ya. 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 tambah 1. Rumus suku ke N yang akan dipakainya adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita olah dulu bilangan-bilangan yang di sini. 1, 2, dan 1. Kita mulai dari tingkat yang paling bawah. Ini 1, maknanya adalah 2A sama dengan 1. Maka A-nya adalah 1 per 2. Terus yang ini artinya 3A ditambah B sama dengan 2.
3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 dikurangi 3/2. Atau di sini 4/2 dikurangi 3/2, 1/2. Yang ini dari sini A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Setengah ditambah setengah ditambah C sama dengan 1. Maka nilai C-nya adalah 1, setengah tambah setengah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Suku ke-8 berarti kita masukin N-nya 8. U8 sama dengan A-nya setengah dikali N-nya 8 pangkat 2 ditambah B-nya setengah dikali 8 ditambah C-nya 0. Sama dengan 8 kali 8, 64 dikali setengah ditambah 8 bagi 2, 4. Jadi 64 dibagi 2, 32 ditambah 4 sama dengan 36. Suku ke-8-nya 36. Terakhir barisan C, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Kalau kita lihat yang berubahnya adalah bilangan pada penyebutnya. Polanya seperti apa? Suku pertama bisa kita tulis sebagai 1/2 pangkat 1, boleh kan? Nah, 1/4 ini kita nyatakan 4-nya ke dalam bilangan pokok 2 yang berpangkat. Berarti 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 kan? Kemudian 8 juga kita ubah jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Dan 1/16-nya menjadi 1/2 pangkat 4. 2-nya pangkat 1 ketika suku pertama atau N-nya 1. 2-nya pangkat 2 ketika suku kedua atau N-nya 2. 2 pangkat 3 ketika suku ketiga. Dan jadi 2 pangkat 4 ketika suku keempat. Berarti ketika suku ke N pasti 1/2 pangkat N. Nah, ternyata rumus suku ke N untuk barisan ini adalah 1/2 pangkat N. Untuk suku ke-8 kita masukin berarti N-nya 8. 1/2 pangkat 8 sama dengan 1/256. Nah, jadi untuk setiap barisan itu metode atau cara yang digunakannya bisa beda-beda. Kuncinya adalah kalian harus memahami dulu pola dari barisannya seperti apa. Maka harus sering-sering latihan soal ya. Selanjutnya adalah suku tengah barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika dengan banyak suku bilangannya ganjil, kita dapat menentukan suku tengahnya. Suku tengah ini dilambangkan sebagai U dengan indeks T sama dengan suku pertama atau U1 ditambah suku ke N dibagi 2. Contoh soalnya kayak gini. Diberikan barisan 2, 5, 8, dan seterusnya sampai dengan 44. Tentukan suku tengahnya dan suku keberapakah itu. Suku pertama pada barisan itu atau U1 adalah 2. Dan suku terakhirnya 44. Karena di situ kita nggak tahu suku terakhirnya itu suku keberapa, jadi kita lambangkan aja dengan UN sama dengan 44. Suku tengahnya atau UT sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Berarti U1-nya 2 ditambah UN-nya 44 dibagi 2 sama dengan 46 dibagi 2, 23. Maka suku tengahnya adalah 23. Satu lagi, kita harus cari tahu suku keberapa sih suku tengahnya ini. Ini artinya kita harus mencari nilai T-nya ini berapa. Kita gunakan bantuan rumus suku ke N pada barisan aritmetika, yaitu A ditambah N-1 dikali B. Karena kita carinya nilai T, maka kita masukin UT sama dengan A-nya 2, ya kan, suku pertama, ditambah T dikurangi 1 dikali beda. Nah, kita lihat beda dari barisan ini, dari 2 ke 5, 3. Dari 5 ke 8, 3. Berarti bedanya 3 ya. Ini dikalikan 3 sama dengan UT-nya kita masukin 23 sama dengan 2 ditambah 3 kali T, 3T, min 1 kali 3, min 3. Jadi 3T, 2 dikurangi 3 min 1 sama dengan 23. Nilai 3T adalah 23 ditambah 1. Jadi 3T sama dengan 24, maka
T-nya adalah 24 dibagi 3, 8. Nah, ternyata suku tengahnya itu adalah suku ke-8. Selanjutnya, sisipan suku pada barisan aritmetika. Misal ada suatu barisan aritmetika U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Kemudian disisipkan sebanyak K bilangan di antara U1 dan U2 misalnya. Sehingga nanti terbentuk sebuah barisan bilangan yang baru kan? Jika pada barisan awal memiliki bedanya nilainya adalah B, maka setelah disisipkan bilangan-bilangan lagi, bedanya akan berubah. Kita lambangkan beda atau selisih dari barisan yang barunya adalah B aksen. B aksen dicari dengan B atau beda awal dibagi K banyak bilangan sisipan ditambah 1. Sedangkan banyak suku barisan yang baru dapat dicari dengan N aksen sama dengan N dikurangi 1 dikali K ditambah N. Dengan N yang awal adalah banyak barisan awal, N aksen adalah banyak barisan baru. Contoh soal, di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan. Tentukan beda barisan aritmetika baru. Beda barisan yang awal, B sama dengan 116 dikurangi 20 sama dengan 96. Kemudian banyak bilangan yang disisipkannya atau K-nya adalah 11. B aksen, beda yang baru, B dibagi K ditambah 1, B-nya 96 dibagi 11 ditambah 1, jadi 96 per 12 sama dengan 8. Nah, jadi beda barisan aritmetika yang barunya 8 ya. Sampai di sini dulu bahasan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.